Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatul Zahra Bahmid. Saya pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang materi Kapita Selekta Pendidikan Islam bab 11, yaitu Politik Pendidikan Islam di Indonesia. Subbab pertama yaitu Sejarah Kebijakan Pendidikan Islam. Pendidikan Islam telah mengalami perjalanan yang panjang, mulai dari menjadi lembaga tradisional seperti pesantren, hingga integrasinya ke dalam dunia pendidikan nasional. Kebijakan pemerintah terus berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan berbasis agama dalam. Yang pertama ada posisi pendidikan Islam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sisdiknas. Pendidikan Islam diakui secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Sisdiknas, pendidikan agama merupakan bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa dan beriman. Yang kedua yaitu dualisme pengelolaan Kemenak versus Kemendikbudristek. Di Indonesia, pendidikan umum dikelola oleh Kemendikbudristek dan pendidikan keagamaan seperti madrasah dan pesantren dikelola oleh Kemenak. Dampaknya adalah kadang terjadi perbedaan sarana dan prasarana dan kurikulum. Yang ketiga yaitu perjuangan pengakuan ijazah pesantren dan madrasah. Apa kalian sudah tahu, dahulu lulusan pesantren sempat kesulitan untuk masuk ke jenjang pendidikan tinggi umum ataupun mendaftar pekerjaan formal loh. Namun dengan perjuangan panjang dan regulasi seperti Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, ijazah pesantren kini diakui setara dengan pendidikan formal, sehingga lulusannya memiliki hak untuk melanjutkan pendidikan tinggi umum mendaftar pekerjaan formal. Kemudian ada anggaran dan keadilan operasional. Di antaranya ada analisis alokasi APBN untuk pendidikan Islam. Pendidikan Islam sering menghadapi tantangan tentang keadilan anggaran. Secara konstitusional, pemerintah wajib mengalokasikan APBN 20% untuk pendidikan. Namun dalam pelaksanaannya, tantangan terkait keadilan distributif antara lembaga di bawah Kemendikbudristek dan Kemenak. Hal ini mencakup isu diskriminasi dalam penyaluran bantuan operasional sekolah dan kesenjangan fasilitas sarana prasarana. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Bismillah, perkenalkan nama saya Manifa Yusuf, NIM 23101288, kelas PA5C. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Di sini ada isu diskriminasi bantuan operasional sekolah, yaitu BOS. Nah, dana BOS ini sebuah program pemerintah di mana membantu biaya operasional sekolah supaya kegiatan belajar itu bisa berjalan dengan baik dan pendidikan itu bisa lebih merata. Dana ini biasanya dipakai untuk membeli buku, alat tulis, membayar honor guru non PNS, dan mendukung kegiatan sekolah. Tapi dalam pelaksanaannya itu masih ada beberapa masalah, seperti fasilitas sekolah yang masih kurang, pengelolaan keuangan yang belum maksimal, serta keterlambatan pencairan dana. Misal gini, kalau dana BOS dikelola dengan baik kan pasti program itu sebenarnya bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan kan, memperbaiki fasilitas sekolah, dan mendukung kegiatan belajar siswa agar lebih baik. Terus selanjutnya ada pendanaan pendidikan Islam oleh pemerintah daerah.
Pembiayaan pendidikan itu tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga itu bisa berasal dari masyarakat dan terutama orang tua siswa. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan sekitar 20% anggaran untuk pendidikan. Ya, walaupun dalam kenyataannya belum selalu tercapai, yaitu lembaga pendidikan, terutama sekolah swasta, biasanya itu mencari tambahan dana dari masyarakat, baik dari individu maupun berkelompok, serta dari perusahaan atau BUMN melalui pengajuan proposal bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan fasilitas dan sarana prasarana sekolah. Selanjutnya ada sertifikasi dan regulasi profesi. Profesi itu pekerjaan atau jabatan yang cuma bisa dilakukan orang yang punya keahlian khusus saja, dan itu sudah dipersiapkan secara formal, biasanya itu lewat pendidikan dan sertifikasi resmi. Orang yang disebut profesional adalah mereka yang diakui formal lewat sertifikat atau ijazah. Juga diakui oleh masyarakat sekitar, yang dimana kemampuan dan sikap kerjanya sesuai standar profesinya. Profesi itu bukan cuma soal keahlian saja ya teman-teman, tetapi juga tanggung jawab sosial. Karena pekerjaan profesional itu berfungsi buat memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terus selanjutnya adalah kebijakan PPG, Pendidikan Profesi Guru Agama. Guru itu sangat-sangat punya peran penting dalam pendidikan dan harus unggul baik secara moral maupun intelektual supaya bisa mengajar peserta didik itu dengan baik. Namun, kualitas guru di Indonesia masih cukup terbilang rendah, ya terutama dalam kompetensi mengajar. Banyak guru belum paham atau menguasai kemampuan pedagogik, profesional, pribadi, dan sosial. Pendidikan profesi guru ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tersebut agar guru mampu mengajar dengan efektif dan melahirkan lulusan yang berkarakter, kreatif, dan berdaya saing. Terus selanjutnya ada aturan mengenai organisasi profesi guru PAI. AGPAII. Apa sih itu? Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Di mana organisasi bagi para guru PAI berbadan hukum yang punya tujuan pada peningkatan profesionalisme serta menyalurkan aspirasi para anggotanya. Organisasi ini tidak membedakan status guru saja ya teman-teman. Ini terbuka bagi seluruh guru PAI yang ingin bekerja sama mencapai tujuan bersama. Terakhir ada dampak kebijakan otonomi daerah terhadap pendidikan Islam. Otonomi daerah itu secara resmi telah diberlakukan seluruh wilayah Republik Indonesia sejak bulan Januari 2001. Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh, segala sesuatu dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan, tapi ya harus melihat pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kenyataan yang ada. Dibutuhkan serangkaian inovasi berupa pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peran aktif masyarakat, dan guru profesional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.